Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fitriani dari SMA Negeri 1 Pemali, kelas 10 MIPA 2. Jadi di video ini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia, yaitu menganalisis tentang pelayaran di Kepulauan Nusantara terkait dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pelayaran di Kepulauan Nusantara. Bagian-bagian akan kita bahas, yaitu yang pertama teknologi perkapalan, yang kedua sistem angin, dan yang ketiga adalah teknologi kompas. Pelayaran di Kepulauan Nusantara. Aktivitas pelayaran di Indonesia. A. Teknologi perkapalan. Kemampuan membuat kapal sudah dimiliki masyarakat Nusantara sejak masa praksara dan terus berkembang pada masa Hindu-Buddha. Bukti yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membuat kapal adalah prasasti Bebetin yang berangka tahun 818 Saka atau 896 Masehi. Bukti kemajuan teknologi perkapalan di Indonesia juga ditunjukkan oleh relief kapal tersebut, menimbulkan asumsi bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedekatan dengan budaya maritim. Para ahli sejarah meyakini pada masa Hindu-Buddha masyarakat Indonesia telah mengenal 3 jenis kapal, yaitu perahu lesung, perahu bercadik, dan perahu tidak bercadik. Selain ketiga kapal tersebut, juga ada kapal berukuran besar dari Indonesia yang dikenal oleh para pedagang Cina, yaitu kapal Jung. Kapal ini menguasai perairan Indonesia pada abad 8 sampai 14 Masehi. Kapal ini dibuat di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai Kalimantan bagian selatan, dengan kayu jati dan kayu besi, dengan jalinan papan kayu tanpa menggunakan paku dan besi. Jung digunakan untuk mengangkut barang dagangan seberat 350-500 ton beserta ratusan penumpang. Kapal ini merupakan bukti kemampuan Indonesia di bidang pelayaran dan teknologi perkapalan. B. Sistem angin. Sistem angin wilayah Nusantara memungkinkan pengembangan jalur pelayaran dari barat ke timur dan sebaliknya secara teratur dengan pola tetap. Selain sistem angin barat dan timur, kegiatan pelayaran didukung oleh pengetahuan tentang jenis-jenis angin. Jenis-jenis angin yang dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran sebagai berikut. 1. Angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang berhembus dari arah darat ke laut pada malam hari. Angin ini dimanfaatkan oleh pedagang untuk berpergian dari darat menuju lautan. Sedangkan angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat pada siang hari. Angin ini dimanfaatkan para pedagang untuk kembali ke darat pada siang hari. 2. Angin monsun. Angin monsun berembus secara periodik dan berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun. Angin monsun dibedakan menjadi 2, yaitu angin monsun barat. Angin monsun barat berembus dari benua Asia ke benua Australia. Angin ini bertiup pada bulan Oktober sampai April. Angin ini dimanfaatkan para pedagang India untuk berangkat menuju Indonesia. Angin monsun timur. Angin monsun timur bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Angin ini berembus pada bulan April sampai Oktober. Angin ini dimanfaatkan para pedagang India untuk kembali ke daerah asalnya. Keberadaan angin monsun menyebabkan wilayah Indonesia memiliki kedudukan istimewa sebagai pusat perdagangan. C. Teknologi kompas. Pelayaran di wilayah Nusantara pada awalnya hanya didukung dengan teknologi dan pengetahuan sederhana. Perahu sampan yang merupakan bentuk awal kapal modern dipakai sebagai alat transportasi sungai. Pada tahap ini masyarakat di wilayah Nusantara belum mengenal sistem angin dan teknologi lain pendukung pelayaran. Pada mulanya, menunjuk arah dalam pelayaran kuno menggunakan pengetahuan rasi bintang, bentuk awan, pantulan sinar matahari, warna atau jenis air laut, kuat arus, dan sebagainya. Selanjutnya, manusia berhasil menciptakan alat yang sekarang dikenal dengan nama kompas. Kompas merupakan alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Penemuan kompas merupakan revolusi besar alam sejarah pelayaran di dunia. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat bermanfaat dan membantu dalam bidang navigasi.
Jalur pelayaran perdagangan kuno yang dilewati oleh para pedagang asing masa Sriwijaya seperti dari Arab, Persia, India, dan Cina, semuanya melalui jalur pelayaran perdagangan milik kekuasaan Sriwijaya yang ada di Nusantara. Letak strategis jalur pelayaran perdagangan kuno di Nusantara dimulai dari jalur Selat Malaka, Kepulauan Riau, Lingga, Selat Bangka, Kalimata, dan selat lainnya. Khusus pada Selat Bangka memiliki letak kestrategisan tersendiri, terutama bagi para pedagang asing yang melewati jalur tersebut karena letak Selat Bangka yang tepat pada jalur masuk di pusat kerajaan Sriwijaya. Selat Bangka merupakan jalur pelayaran perdagangan kuno yang secara tidak langsung memberikan keuntungan politik bagi perkembangan kekuasaan maritim Sriwijaya. Bagi Sriwijaya, menguasai Selat Bangka adalah hal yang paling utama dan yang paling penting. Terbukti penaklukan wilayah Bangka adalah hal yang pertama dilakukan oleh Sriwijaya, terutama khusus wilayah di luar Palembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.